cerita berlanjut. Seperti biasa, suasana restoran tetap tenang dan ceria. Di dalam restoran terlihat jika Eun-ha dan Navi sedang dalam suasana hati yang bahagia. Eun-ha sangat senang karena bisa bermain setiap hari dengan Navi. Begitu pula sebaliknya. Sementara itu, di depan pintu kamar, Seong-woo hanya bisa terdiam sambil memikirkan sesuatu. Di lantai 2, Seong-woo sedang melihat kamar kosong yang menurutnya sangat cocok untuk tempat tinggal Eun-ha. Dia melihat jika ruangan itu masih sangat kosong dan kurang pantas untuk ditinggali. Tiba-tiba, Seong-woo menoleh ke arah bawah. Terlihat jika Young-sik menempel pada salah satu kakinya. Melihat tingkah lucu Young-sik, Seong-woo juga berpikir jika memang kamar itu perlu diisi perabotan. Seong-woo pun mengambil Young-sik dan memutuskan untuk pergi membeli furniture untuk mengisi kamar tersebut. Seong-woo sangat senang dan mengajak Young-sik untuk membeli dan memilih furniture bersama. Ketika keduanya sampai di lantai 1, di sana sudah ada Toji yang memberikan sebuah kartu kredit kepada Seong-woo. Melihat kartu di tangannya, Seong-woo sedikit tidak enak. Yang dia pegang sekarang adalah Black Card dari Daemeung Group. Ini merupakan sebuah kartu legendaris. Tidak lupa juga, Seong-woo menanyakan tentang kegunaan Black Card di tangannya selain untuk pembayaran. Mendengar hal ini, Toji pun menjawab jika memang kartu itu memiliki fungsi lainnya. Tentu dengan kartu ini, Seong-woo bebas mengambil furniture apapun yang diinginkan di department store Daemeung. Toji juga mengatakan jika anggap saja kartu ini sebagai hadiah kecil atas perhatian Presdir. Ketika mendengar hal ini, Seong-woo merasakan jika kartu ini menjadi lebih berat di tangannya. Sebenarnya Seong-woo bukan orang yang gampang menerima sesuatu dari orang lain. Tapi jika menolak, takutnya tidak sopan, jadi dengan berat hati Seong-woo pun menerimanya. Toji pun merasa lega karena Seong-woo mau menerimanya. Jika tidak, maka ibu Eun-ha akan sangat khawatir. Meski begitu, Seong-woo sangat senang dapat menerima hadiah seperti itu. Karena saat di Terra, Raja Terra yang selalu menyuruhnya tidak pernah memberikan imbalan apapun kepadanya. Mendengar hal ini, Toji jadi penasaran dan bertanya tentang pengalaman Seong-woo waktu di Terra. Kemudian, Seong-woo pun menceritakan sedikit pengalaman hidupnya waktu di Terra. Saat itu, dia diminta oleh Raja Terra untuk mengajari anaknya berpedang secara gratis. Katanya, pahlawan sejati harus menolong orang tanpa pamrih. Mengetahui hal ini, Toji pun sangat bersyukur karena presdirnya mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Seong-woo kemudian menyuruhnya untuk mengucapkan terima kasih kepada presidennya. Setelah berbincang untuk beberapa waktu, Toji menawarkan diri untuk mengantar Seong-woo dan lainnya ke department store. Seong-woo pun setuju dengan usulan itu dan kemudian mengganti bajunya agar lebih pantas ketika masuk ke department store. Tapi Toji balik berkata jika tempat yang akan mereka kunjungi adalah tempat khusus VVP, maka dress code itu tidak masalah. Kemudian Seong-woo langsung menimbali jika dirinya peduli dengan penampilannya, karena tidak ingin jadi pusat perhatian jika memakai pakaian yang lusuh. Yang aneh, Toji malah menyangka Seong-woo akan berpura-pura miskin. Mendengar ini, Seong-woo malah jadi tidak habis pikir. Toji membayangkan jika Seong-woo akan berpenampilan lusuh untuk ngeprank agar menjadi plot twist. Karena orang zaman sekarang banyak yang melakukan hal seperti ini. Seong-woo kembali menimpali jika dirinya tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia sudah merasa tertekan ketika akan memasuki ruangan khusus VVIP. Toji belum ngeuh dan menyangka jika returner terkuat ternyata sensitif juga. Melihat kelakuanku orang di depannya,
Seongwoo jadi emosi dan tidak peduli Toji mau berpikir apa, terserah saja pikirnya. Lokasi pun berpindah ke Daemueng Department Store cabang utama Seoul. Di dalam terlihat berbagai macam furniture, seperti meja, tempat tidur, dan lain-lain. Di antara ramainya pengunjung, terlihat Seongwoo serta yang lainnya ikut berjalan santai dalam keramaian. Eun-ha sangat senang karena ini pertama kalinya dia akan mendekorasi kamar miliknya sendiri. Seongwoo juga sangat antusias karena menurutnya ini akan menyenangkan. Tidak lupa juga Eun-ha memperlihatkan sebuah gambar desain kamar yang telah ia buat. Seongwoo juga memuji jika gambarnya bagus meski matanya terbelalak ketika melihatnya. Setelah diperhatikan, Navi menemukan ada hal yang aneh di dalam gambar tersebut. Dia tidak melihat satupun tempat tidur di dalam kamar. Mendengar hal ini, Eun-ha menebak jika Navi sangat suka tempat tidur. Kemudian, dia menunjukkan sebuah tempat tidur yang khusus untuk Navi. Melihat gambar tersebut, Navi bertanya kembali jika itu tempat tidurnya. Navi pun berbisik dengan hati yang kecewa. Meski itu adalah kamar yang lucu, tapi itu tidak cocok untuknya, karena dia adalah seekor kucing warrior. Di tengah obrolan kedua makhluk kecil ini, Seongwoo menyela dan mengatakan jika hari ini mereka akan mendekorasi kamar Eun-ha. Mendengar hal ini, Eun-ha sedikit tidak percaya. Dia pun mengatakan jika kamarnya cukup hanya dengan meja belajar dan tempat tidur saja. Mendengar permintaan Eun-ha, Seongwoo berpikir, padahal dia memiliki ibu yang bisa memberikan segalanya untuknya, tapi dia tidak serakah. Hal ini mungkin karena dia dibesarkan oleh seorang ayah yang mengutamakan efisiensi dan kepraktisan. Kemudian Seongwoo menengahi, yaitu Eun-ha dan Navi akan berbagi kamar yang sama dan memberikan keduanya waktu untuk berdiskusi tentang dekorasi kamarnya. Mengetahui hal ini bisa dilakukan, Eun-ha dan Navi sangat senang dan bertanya apa mereka bisa berbagi kamar bersama. Seongwoo pun mengiyakan jika memang keduanya setuju. Tidak jauh dari sana, Toji tersenyum ketika melihat tingkah tuannya itu. Tanpa pakai lama, Eun-ha dan Navi berlari untuk memilih barang yang akan mereka beli. Melihat keceriaan keduanya, Toji memperkirakan memilih furniture pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Dia pun mengusulkan agar anak-anak dibawa makan dulu. Seongwoo menimbali jika jarang sekali mereka pergi ke department store. Jadi, lihat-lihat sepuasnya dan makan sepuasnya juga. Kemudian Seongwoo mengatakan, jika dia dan Young-sik ada urusan sendiri, maka Toji pun setuju dan mereka akan bertemu kembali di toko bagian furniture. Toji pun menawarkan diri untuk menjaga Navi dan Eun-ha dan kemudian pergi mengikuti keduanya. Toji tidak lupa juga mengingatkan sesuatu kepada Seongwoo. Jika sepertinya ada orang yang punya urusan dengannya. Mendengar hal ini, Seongwoo hanya bisa tersenyum getir. Dia pun menoleh dan menyapa orang yang dari tadi mengikutinya dari belakang. Dia mengatakan agar orang itu jangan terus mengintip dan mending keluar saja. Tidak lama, muncullah seseorang dari balik tembok yang ternyata adalah Alistair. Tanpa basa-basi, Alistair menuduh jika Seongwoo orang jahat. Seongwoo tidak habis pikir, baru saja muncul, kenapa dia dianggap orang jahat. Seongwoo menjelaskan, jika mereka kan sudah bicara baik-baik ketika terakhir bertemu, dia pun mempertanyakan dirinya, apa dia membuat kesalahan? Mendengar ucapan Seongwoo yang santai, Alistair jadi marah. Dia marah karena Seongwoo telah mengambil semua anak-anaknya dan dia pergi kemana-mana hanya dengan tangan kosong. Apalagi dia hanya membawa seekor slime di bahunya,
"Apa kau bercanda?" bentaknya. Karena perdebatan keduanya di tempat yang ramai, jadi ucapan mereka otomatis didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka pun jadi salah paham. Ada yang menyangka jika Seongo menceraikan Alistair setelah mempunyai anak. Ada juga yang salah paham jika setelah Seongo sudah mendapatkan hak asuh anak, dia malah mengabaikannya hanya untuk memelihara seekor slime. Dan orang-orang pun mulai mengutuk Seongo yang sekarang hanya bisa terdiam. Wajah Seongo pun jadi merah padam. Dia merangkul Alistair dan berbisik agar dia mengecilkan suaranya agar orang-orang tidak salah paham. Seongo pun mengatakan jika tidak mungkin menenteng senjata di dalam department store. Tapi meski sudah diberitahu, Alistair tetap marah dan mengumpat dengan suara yang keras. Dia menyuruh Seongo menipu hantu daripada menipu elf seperti dirinya, karena Alistair sendiri tidak bisa mencium bau anak-anaknya pada diri Seongo. Alistair sangat marah dan menduga jika anak-anaknya pasti disimpan di dalam inventory keren milik Seongo. Dia pasti membiarkan mereka berdebu di dalamnya. Mendengar omelan itu, Seongo mengiyakan jika dia membiarkan mereka begitu saja. Tapi dia juga telah memberikan mereka kepada 2 hunter lainnya. Alistair langsung menimpali jika dia sudah tahu jika Seongo memberikan kepada pria besar tadi alias Toji. Dan satu lagi diberikan kepada si penembak jitu berupa dagger. Seongo pun membalas, jika Alistair sudah tahu, bukankah itu sudah menunjukkan itikat baiknya? Tapi Alistair tidak mau tahu. Dia ingin keduanya harus lebih sopan dan datang kepadanya karena telah mengambil anak-anaknya. Jadi semacam pertemuan perkenalan. Alistair menganggap jika anak-anaknya bukan barang murahan. Seongo harus menginformasikan dulu padanya. Jaga-jaga jika suatu saat memerlukan perbaikan. Mendengar omelan Alistair, Seongo hanya bisa memejamkan matanya dan menyela ucapan Alistair. Dia mengoreksi kata-kata anak-anak dan mengambil 2 kata ini benar-benar tidak cocok. Seongo meminta agar Alistair tidak menggunakan 2 kata itu, karena akan membuat orang-orang di sekitar menjadi salah paham. Mendengar ini, Alistair malah semakin marah. Dia mengumpat jika Seongo adalah seorang playboy, orang jahat, dan tidak tahu malu. Seongo pun menjadi marah sekaligus malu. Dia mengatakan agar Alistair berhenti menggunakan kata-kata yang ambigu, karena orang lain yang mendengarnya akan menyangka jika dirinya telah membuat kesalahan besar. Tapi Alistair mengiyakan jika Seongo memang melakukan kesalahan besar. Dia menuduh jika Seongo telah merebut 500 anaknya dari seorang elf dan dia merasa tidak tahu. Mendengar hal ini, Seongo merasa itu sudah kelewatan dan menyuruh Yeong-sik untuk membungkam mulut Alistair. Dengan sigap, Yeong-sik melompat dan menyumpal mulut Alistair sehingga berhenti bicara. Yang jadi masalah adalah orang-orang di sekitar menjadi semakin salah paham. Mereka menyangka jika Seongo memiliki 500 anak elf, dan dia dituduh sebagai orang cabul. Seongo hanya bisa menutup mukanya yang sudah merah padam karena malu. Dia pun mengumpat jika Alistair benar-benar pembawa masalah. Dia pun berpikir, seharusnya dia berpura-pura tidak mengenalnya. Oke, kita lanjut ke chapter berikutnya. Tempat pun berpindah ke kedai minuman yang terletak di dalam department store. Di salah satu meja, terlihat jika Alistair dan Seongo duduk bersama dalam satu meja. Seongo kemudian menanyakan, kenapa seorang blacksmith bisa berada di department store? Tapi alih-alih menjawab, Alistair malah bertanya balik. Kenapa sekarang pemilik restoran bisa berada di department store? Mendapatkan pertanyaan balik, Seongo pun menjawab,
jika dia ke sini untuk membeli alat perkakas, karena dia lebih suka membuat barang-barangnya sendiri daripada membeli furniture yang sudah jadi. Seongwoo balik bertanya kepada Alistair tentang apa yang dia lakukan di sini. Alistair mengucapkan beberapa kata sambil tersenyum. Melihat hal ini, Seongwoo menimbali jika jangan coba-coba menghindari pertanyaan dengan nyengir begitu. Elf memang seperti itu. Jika kehabisan kata-kata, pasti cengar-cengir sok bijaksana begitu. Mendengar ucapan itu, Alistair emosi lagi. Kenapa Seongwoo bisa sangat tahu tentang elf? Sambil garuk-garuk kepala, Alistair bicara jika dirinya sedikit kenal dengan Pak Tua pemilik department store ini. Jadi, ada sebuah lelang rahasia yang hanya diikuti oleh orang-orang yang kenal dengan Pak Tua itu. Kebetulan sekali, salah satu barang yang akan dilelang hari ini adalah Secretary. Mendengar nama ini, Seongwoo kemudian bertanya, jika Secretary itu apakah pohon dunia? Alistair mendengar Seongwoo bicara langsung naik pitam lagi. Begini nih, kalau bicara dengan seorang amatiran, emangnya Secretary itu hanya ada pohon dunia saja? Pohon dunia itu adalah pohon yang sangat susah ditemui. Jika bisa menemukan salah satu dahannya saja, udah seperti mimpi yang terkabul saja. Mendengar hal ini, Seongwoo berkata dalam pikirannya bahwa benda yang Alistair sebut beberapa ada padanya yang disimpan di dalam inventorinya. Dia memiliki 3 dahan dari pohon dunia. Alistair melanjutkan, jika dia di sini untuk mendapatkan Secretary tersebut. Dia juga mengingatkan Seongwoo agar sadar diri. Alistair menebak jika Seongwoo di sini juga untuk Secretary tersebut. Mendengar ucapan Alistair, Seongwoo jadi penasaran dan bertanya alasannya. Alistair memunjukkan sebuah kartu. Jika ingin mengikuti lelang harus sudah menjadi member. Alistair sedikit sombong. Pasti Seongwoo tidak akan mempunyai kartu dari Daemyung Group seperti dirinya. Hal ini karena untuk membuat kartu harus dari rekomendasi dan jika mendaftar sekarang, 1 tahun kemudian baru akan jadi kartu tersebut. Mendengar penjelasan ini, Seongwoo pun mulai berpikir. Dia mengingat di dalam saku celananya dan mengingat kata-kata Toji. Jika menggunakan kartu ini, dia bisa menggunakan semua layanannya. Tempat pun berpindah ke ruang lelang rahasia yang terletak di bawah department store. Di sana Alistair dan Seongwoo ikutan duduk sambil melihat-lihat area di sekelilingnya. Seongwoo berpendapat jika tempat itu lebih mirip kafe yang bertemakan akuarium daripada tempat untuk lelang. Dengan muka sebel, Alistair pun mengatakan jika lelang itu akan ada hal yang aneh-aneh atau akan dilayani oleh wanita-wanita cantik. Tapi di sini suasananya sangat berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Seongwoo kemudian menjawab, jika ruang lelang pada umumnya memang seperti itu. Dia pernah melihat ruang lelang di Terra yang deskripsinya sama dengan apa yang diucapkan oleh Alistair. Tiba-tiba Seongwoo bertanya kenapa muka Alistair berubah menjadi masam. Alistair kemudian berkata jika dia sedang berpikir sebenarnya Seongwoo itu siapa. Mendengar pertanyaan ini, Seongwoo jadi bingung. Alistair melanjutkan, pada waktu masuk ke area lelang, dirinya dicek kartu identitasnya sama petugas. Tapi Seongwoo kenapa tidak? Selain kartu identitasnya tidak dicek, slime di pundaknya pun diperbolehkan masuk begitu saja. Mendengar ini, Seongwoo pun heran. Tapi dia malah bertanya, kenapa Alistair malah marah? Alistair pun mengumpat lagi, karena dia tidak bisa melihat ekspresi wajah Seongwoo yang kebingungan karena nggak dibolehin masuk. Mendengar ini, Seongwoo hanya membalas dengan santai, membuat Alistair semakin kesal. Seongwoo kemudian mengambil sesuatu dari saku celananya. Tidak lama kemudian, sebuah kartu berwarna hitam pun muncul di tangannya.
Melihat hal ini, Alistair sampai terperanjat. Dia sangat kaget karena kartu itu adalah kartu Unlimited Demyung yang disebut-sebut kartu legendaris di komunitas. Dia pun bertanya, Seongwo mendapatkan kartu itu dari mana? Muka Seongwo biasa saja ketika mendengar hal ini. Sambil melihat kartu di tangannya, dia berkata jika dilihat dari ekspresi Alistair, memang benar gara-gara kartu tersebut. Alistair kemudian mengambil kesimpulan. Dia sekarang tahu siapa Seongwo sebenarnya. Orang yang tidak perlu diperiksa identitasnya, ditambah lagi dia memiliki black card, tapi sosoknya tidak terlalu dikenal publik. Jadi jawabannya cuma ada satu. Mendengar tebakan Alistair, Seongwo memotong ucapannya jika apa yang Alistair maksud sepertinya salah. Jadi Seongwo meminta agar Alistair lebih tenang sedikit, tapi elf yang satu ini tidak mendengarkan ucapan Seongwo dan terus berbicara. Alistair menebak jika Seongwo adalah anak yang disembunyikan oleh Baek Sohyang. Mendengar ucapan ini, Seongwo langsung terlihat panik dan tidak habis pikir. Yang jadi masalah adalah Alistair mengucapkan anak yang disembunyikan beberapa kali dengan suara yang keras. Alistair pun melanjutkan, jika dulu memang ada rumor jika Presdir Baek dan Presiden Ishak memiliki anak. Mereka juga telah menikah selama 9 tahun, jadi hal ini wajar. Tapi Seongwo yang mendengar ocehan Alistair hanya bisa mengumpat dalam diam, bukti selesai apaan. Dengan muka marah, Seongwo memanggil Alistair. Dengan muka betenya, Seongwo menjelaskan. Jika dia anak Presdir Baek Sohyang, maka umurnya sekarang adalah 9 tahun. Memangnya dia terlihat seperti anak umur 9 tahun. Mendengar pertanyaan ini, Alistair pun terdiam. Dia malah terus berpikir dengan serius mengenai hal ini. Kemudian dia pun tersadar jika apa yang diucapkan Seongwo ada benarnya. Elf dan manusia itu berbeda cara penuaannya. Nggak bisa langsung gede gitu ya, ucap Alistair. Hal ini karena umurnya sangat panjang, makanya Alistair agak bingung juga memahami konsep umur. Melihat kelakuan elf satu ini, Seongwo hanya bisa menghembuskan nafasnya. Dia mengatakan agar Alistair lebih menjaga mulutnya, karena kalau diam akan lebih terlihat pintar. Mendengar ucapan Seongwo, Alistair ngeles bahwa dia hanya bercanda saja. Sekali lagi, Seongwo hanya bisa menyipitkan matanya. Suasana akuarium yang tenang dihiasi oleh ikan yang lalu lalang tidak mempengaruhi suasana lelang yang sedang berjalan. Satu demi satu barang lelang muncul dengan penawaran yang bergema di antara para tamu yang datang. Satu persatu tamu bersaing dengan harga yang mereka tawarkan. Setelah tahap pertama lelang berlangsung, akan ada waktu break untuk mencairkan suasana yang tegang oleh persaingan. Seongwo pun mengomentari, jika melelang lukisan atau artefak itu sudah biasa, tapi melelang hak pengelolaan panti asuhan sungguh membuatnya terharu. Sedangkan Alistair hanya diam saja menikmati segelas jus yang ada di tangannya. Seongwo juga melihat menu barang lelang yang salah satunya adalah Sacred Tree. Ini adalah pohon yang bisa membuat udara di sekitar menjadi sangat bersih. Katanya si pelelang susah-susah mencari pohon ini hanya untuk suaminya karena menderita penyakit paru-paru. Tapi karena suaminya sudah meninggal, jadi dia melelangnya karena dia merasa ada yang lebih membutuhkannya. Seongwo bergumam, orang yang mengadakan lelang seperti ini pastilah orang yang baik. Mendengar hal ini, Alistair cuma menyela. Si Pak Tua, dia sudah bertemu beberapa kali dengannya, tapi dia nggak tahu si Pak Tua itu orang yang baik atau bukan, bodoh amat menurutnya. Sambil melihat sekeliling, Alistair hanya bisa mengucapkan kata jika orang yang berkumpul di sini merupakan orang yang baik-baik.
Mereka tidak mementingkan uang dan kemampuannya untuk berbagi dengan orang lain. Karena itu, suasana di sini lebih seperti acara sosial daripada lelang itu sendiri. Mereka sepertinya lebih suka memberikan barang-barangnya kepada orang yang lebih membutuhkan. Itulah sebenarnya yang Alistair incar sambil menggebrak meja di depannya. Dia berniat untuk mendapatkan pohon suci pada lelang ini. Dia meminta Seong Woo untuk mengalah karena dia hanya butuh untuk furniture. Mendengar permintaan ini, Seong Woo tidak mau kalah. Dia memiliki 3 orang anak dan ingin memberikan furniture yang bisa menghasilkan udara bersih. Jadi Seong Woo tidak akan mengalah kepada Alistair. Mendengar ini, Alistair kembali nyolot. Dia mengatakan, jika Sacred Tree bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang amatir. Seong Woo pun akhirnya memberikan jalan keluar. Dia yang membeli Sacred Tree dan Alistair yang akan membuat furniturnya. Mendengar usulan ini, Alistair kaget tak percaya. Lagi pula, jika Seong Woo mau, memenangkan lelang ini tidaklah susah. Dia kasih paham kepada Alistair sambil menunjukkan black card di tangannya. Melihat ini, Alistair hanya bisa menelan amarahnya. Kemudian Seong Woo menegaskan, jika tujuan Alistair mengambil Sacred Tree hanyalah untuk membuat item baru agar meningkatkan skillnya saja. Jadi Seong Woo memberikan jalan keluar lainnya. Dia akan menanggung semua biayanya. Alistair hanya bertugas membuat furniturnya saja, jadi sama-sama untung. Mendengar usulan ini, Alistair merinding karena merasa hal ini akan merugikannya. Tapi untuk beberapa saat dia hanya terdiam dan sepertinya memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, dia mengulurkan tangannya dan deal dengan Seong Woo. Melihat ini, Seong Woo sedikit bertanya-tanya. Alistair kemudian beralasan karena syaratnya cukup oke, makanya dia mau melakukannya. Mendengar ini, Seong Woo hanya bisa tersenyum histeris dan akhirnya sepakat dengan Alistair. Kemudian, dia mengatakan jika deadline-nya hanya 3 hari. Mendengar permintaan ini, Alistair langsung kaget. Seong Woo kemudian berkata dia tidak akan tertipu oleh akal-akalannya Alistair. Karena elf itu berumur panjang, makanya dia pasti akan menunda-nunda pekerjaannya dengan alasan waktu pembuatannya yang lama. Seong Woo menduga jika Alistair pasti akan mengerjakannya selama 50 tahun. Dia hanya bisa mengatakan, "Maaf, akal bulusmu tidak akan berhasil kepadaku," sambil terkekeh kemenangan. Alistair hanya bisa berteriak karena Seong Woo sangat memahami sifat para elf. Dia sangat marah karena Seong Woo benar-benar orang yang menyebalkan. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini, kita lanjut di chapter berikutnya.